Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi komputer akuntansi dengan tema penjualan komputer dan service center. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar dengan NIM 11200-346. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Wulandari dengan NIM 11-2050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lima dengan NIM 11-200-153 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 11-2046. Selanjutnya, pertama di sini saya akan membuat data perusahaan. Di sini nama perusahaannya CV Sixers Computer. Alamat perusahaannya Jalan Dewi Sartika nomor 13A, negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode pos 16143, nomor telepon 0261 44229911, faksnya 0261 55667788, emailnya sixers.computer@gmail.com, websitenya sixers.com, jenis usahanya perdagangan umum, dan periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2020. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke dalam Zahir. Untuk membuat data perusahaan baru, pilih membuat data baru. Selanjutnya, kita isikan nama perusahaannya. Alamatnya Jalan Dewi Sartika, nomor 13A. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 16143, nomor teleponnya 0261 44229911, faksnya 0261 55667788, emailnya sixers.computer@gmail.com, websitenya sixers.com. Jika sudah selesai, klik lanjutkan. Periode akuntansinya Januari tahun 2020, tutup buku akhir tahunnya Desember. Jika sudah selesai, klik lanjutkan. Di sini klik lanjutkan. Kemudian ini merupakan tampilan data perusahaan yang tadi sudah kita isi. Cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik proses. Di sini bidang usahanya perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan proses, klik ya. Tunggu sampai dengan proses pembuatan data perusahaannya berhasil dibuat. Di sini klik OK. Nama mata uangnya rupiah, sudah benar, klik lanjutkan. Mata uang asingnya dolar, sudah benar, klik lanjutkan. Kemudian klik selesai. Dan ini merupakan tampilan data perusahaan yang sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, data pelanggan. Di sini terdapat 5 data pelanggan. Yang pertama, ID pelanggan C001, nama pelanggannya Adam,
alamatnya Jalan Mangga nomor 7 Bogor, nomor telepon 083898989898 dengan tipenya customer. Untuk menginput data pelanggan, pilih data-data, kemudian pilih data nama alamat, selanjutnya pilih tambahkan data. Kemudian masukkan data pelanggannya. Yang pertama ID pelanggan C001, namanya Adam, tipenya customer, kemudian nomor teleponnya 0838 98989898. Kemudian pilih jenisnya personal. Untuk mengisi data alamatnya, pilih alamat dan catatan, masukkan alamatnya. Jalan Mangga nomor 7 Kota Bogor. Sudah selesai, klik rekam. Lanjutkan proses klik ya. Untuk menginput data pelanggan selanjutnya, lakukan pengisian data pelanggan seperti sebelumnya. Dan ini merupakan tampilan data pelanggan yang sudah berhasil diinput. Di sini terdapat 5 data pelanggan. Yang pertama dengan nama pelanggan Adam, yang kedua Kak Devi, yang ketiga Dinda, yang keempat Rani, dan yang kelima Nadia. Jika sudah selesai membuat data pelanggan, klik tutup. Data pemasok. Di sini terdapat 3 data pemasok. Yang pertama ID pemasok V001, nama pemasoknya PT Mekanik Indonesia, alamatnya Jalan Sudirman nomor 13 Jakarta, nomor telepon 0211345589, tipenya vendor. Untuk membuat data pemasok, pilih data-data, kemudian pilih data nama alamat. Selanjutnya di sini pilih vendor, kemudian pilih tambahkan data. Selanjutnya masukkan data pemasoknya. Yang pertama ID pemasok I001, nama perusahaannya PT Mekanik Indonesia, tipenya vendor, kemudian nomor teleponnya 021 134589. Kemudian jenisnya company. Untuk mengisi alamatnya, pilih alamat dan catatan, kemudian masukkan alamatnya. Jalan Sudirman nomor 13 Kota Jakarta. Jika sudah selesai, klik rekam. Lanjutkan proses kliknya. Untuk menginput data pemasok selanjutnya, lakukan pengisian data pemasok seperti sebelumnya. Dan ini merupakan tampilan data pemasok yang sudah berhasil diinput. Ada 3 data pemasok, yang pertama PT Mekanik Indonesia, yang kedua PT Dirgantara Elektrik, dan yang ketiga PT Mega Komputer. Jika sudah selesai, klik tutup. Data pegawai dan order. Di sini terdapat 2 data pegawai dan 4 data order. Yang pertama, data pegawai dengan ID E001, nama pegawainya Aditya, nomor telepon 025144226677, tipenya employee. Untuk membuat data pegawai, pilih data-data, kemudian data nama alamat. Selanjutnya, tambahkan data. Di sini kita terlebih dahulu pilih tipenya employee. Kemudian isikan ID pegawainya E001, namanya Aditya, tipenya employee,
Nomor teleponnya 0251 44 22 6677. Jika sudah selesai, klik rekam. Lanjutkan proses klik ya. Lakukan pengisian data pegawai seperti tadi. Dan ini merupakan tampilan data pegawai yang sudah berhasil diinput. Di sini terdapat dua data pegawai. Yang pertama, nama pegawainya Aditya, dan yang kedua Arman. Jika sudah selesai menginput data pegawai, klik tutup. Data orders. Di sini yang pertama, ID ordersnya OTHR1, namanya Feby, nomor teleponnya 0251 8866 4433, tipenya orders. Pilih data-data, kemudian pilih data nama alamat. Selanjutnya, di sini pilih rekan, kemudian pilih tambahkan data. Di sini pilih tipenya terlebih dahulu orders. Kemudian masukkan ID ordersnya yang pertama OTHR1, namanya Feby, tipenya orders, kemudian nomor teleponnya 0251 8866 4433. Kemudian pilih jenisnya personal. Jika sudah selesai, klik rekam. Lanjutkan proses klik ya. Untuk mengisi data order selanjutnya, lakukan penginputan data order seperti sebelumnya. Dan ini merupakan tampilan data orders yang sudah berhasil dibuat. Di sini terdapat 4 data orders. Yang pertama Feby, yang kedua PT PLN, yang ketiga kontrak perbangunan, dan yang keempat pemilik. Jika sudah selesai, klik tutup. Data pajak sebagai berikut. Kode PPN, pajak pertambahan nilai, ini presentasi 10%, akun beli 1500 001111 PPN masukkan. Akun jualnya 23000011 PPN keluaran. Untuk menginput data pajaknya, pilih data-data, lalu ke data pajak. Dan ini adalah tampilan awal dari data pajak, lalu pilih Add Data. Masukkan data pajaknya, kode PPN, pajaknya pajak pertambahan nilai, persentase 10%, akun belinya cari PPN masukkan. Lalu oke. Lalu akun jualnya cari PPN keluar. Lalu tekan OK. Habis itu, lalu rekam. Dan ini adalah data pajak yang berhasil direkam. Kemudian tutup. Selanjutnya, data satuan pengukuran. Di sini terdapat dua data satuan pengukuran. Yang pertama, kode satuan unit sama satuan unit. Yang kedua, kode satuan piece sama satuan piece. Untuk menginput data satuan pengukuran, pilih data-data, lalu satuan pengukuran. Dan ini adalah tampilan awal dari data satuan pengukuran, lalu klik Add Data. Isikan datanya, kode satuan unit sama satuan unit. Dan jangan lupa checklist unit dasar, lalu rekam. Dan ini adalah hasil data satuan pengukuran yang berhasil direkam. Lalu tutup. Selanjutnya, data harta tetap. Di sini terdapat 4 data harta tetap. Yang pertama, mobil, kelompoknya kendaraan, umur ekonomi 10, tanggal beli tanggal 1 bulan 1 2019, harga peroleh 135 juta, nilai residu 22.500.000. Untuk menginput data harta tetapnya, pilih data-data, lalu ke data harta tetap.
Ini adalah tampilan awal dari data harta tetap, lalu add data. Isikan datanya. Yang pertama, mobil, kelompoknya, kendaraan, lalu tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 2019, harga belinya 135 juta, nilai residunya 22.500.000, lalu rekam. Jika ada motif, tekan OK. Konfirmasi ya. Dan ini adalah hasil rekam dari data harta tetap. Untuk selanjutnya, kemudian lakukan pengisian data harta tetap yang lainnya dengan cara yang sama. Dan ini tampilan data harta tetap yang berhasil direkam. Ada 4 data harta tetap, yaitu bangunan, meja, mobil, dan tanah. Untuk selanjutnya, data produk dan kelompok produk. Data produk ada 2. Yang pertama laptop, yang kedua PC. Untuk laptop ada 5 barang. Yang pertama, kode barang B-01, deskripsi Asus, satuan unit, stok minimnya 5, HPP 4.099.000, vendor PT Mega Komputer. Untuk PC ada 4 barang. Yang pertama, kode barang C-01, deskripsi monitor, satuan piece, stok minimnya 8, HPP 1.450.000, vendor PT Dirgantara Elektrik. Untuk harga jualnya terdapat di saldo awal persediaan, yaitu B-01, nama barangnya Asus, harga jualnya 4.500.000. Untuk C-01 monitor, harga jualnya jadi 2 juta. Untuk menginput data produk, pilih data-data, lalu data produk. Dan ini adalah tampilan awal dari data produk. Kemudian add data. Lalu isi datanya. Yang pertama, B-01, deskripsi Asus, kelompok barang. Untuk kelompok barangnya, jangan lupa mengedit nama kelompok barangnya sesuai dengan data produk. Kemudian stok minimalnya 5, satuannya unit, pajaknya PPN, harga jual satuannya 4.500.000, suppliernya PT Mega Komputer, lalu rekam. Ini adalah hasil dari data produk yang berhasil direkam. Untuk selanjutnya, silahkan lakukan cara yang sama untuk mengisi data produk. Ini adalah tampilan dari hasil data produk yang berhasil direkam. Untuk laptop ada 5 barang. Yang pertama Asus, yang kedua Acer, yang ketiga LG, yang keempat Lenovo, yang kelima HP. Untuk PC ada 4 barang. Yang pertama monitor, yang kedua PC, yang ketiga keyboard, yang keempat mouse. Di sini saya akan menjelaskan cara memasukkan data saldo awal pada Zahir. Sebelum kita masuk ke Zahirnya, di sini ada data yang di dalam kurung. Jadi di Zahirnya kita menggunakan minus.
Pertama, setting saldo awal akun. Kita masukkan data kasnya 40 unit. Bank Mandiri 7. Saya sudah memasukkan data yang lainnya. Belum merekam. Jangan lupa yang tadi di dalam kurung di sini harus menggunakan minus, dan juga nilai sebesar di sini harus 0 karena itu menandakan bahwa nilai data kita sudah balance. Kita rekam. Kemudian saya akan memasukkan data saldo awal piutang. Pertama, setting saldo awal piutang. Baru pilih nama pelanggan. Pertama, pelanggannya Radam. Kemudian per 31 Desember. Nah, invoice-nya. And saya sudah memasukkan beberapa data pelanggan lainnya. Di sini totalnya 12.550. Total di sini harus sama dengan total piutang usaha pada saldo awal akun. Kemudian saya akan memasukkan saldo awal hutang. Setting saldo awal hutang. Baru PT Mekanik Indonesia 31 invoice-nya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data lainnya. Totalnya 60 juta. Total di sini harus sama dengan total utang usaha pada saldo awal akun. Sekarang saya akan memasukkan saldo awal persediaan. Setting saldo awal persediaan. Klik baru. Pilih kode barangnya, SS, stok awalnya, 5, harga pokoknya, 99.000. Nah, di sini akan ada total dari nilai ini. Sama seperti sebelumnya, saya sudah memasukkan beberapa data lainnya. Lalu di sini totalnya 197.675.000. Total di sini harus sama dengan persediaan laptop dan PC pada awal akun. Kas masuk dengan keterangan penerimaan Jepang INC 01 dengan nomor BKM 002 tanggal 5 Januari 2020 diterima dari Adam sejumlah 4.500.000 melalui Bank Mandiri. Buka menu penjualan, buka pembayaran piutang, buka baru, akun kasnya dari Bank Mandiri, kayaknya dari Anda, tanggalnya
BKM 001, tanggalnya 05 Januari 2020, invoice-nya diklik 2 kali, pilih invoice 001, uangnya sudah ada, ini kliknya 1.500.000. Kas keluar pembayaran gaji karyawan dengan nomor BKK 001 tanggal 8 Januari 2020 dibayarkan kepada Arman sejumlah 2.500.000. Buka kas dan bank, klik kas keluar, klik baru, akun kasnya dari Bank Mandiri, Arman, nomornya BKK 001, tanggalnya 08 Januari 2020, kodenya beban gaji darurat, ini beban gaji darurat, nilainya 2.500.000. Di sininya diklik disebutkan, jadi tinggal klik rekam. Ini tampilan kas keluar yang sudah berhasil direkam. Transaksi penjualan secara tunai dengan nomor order PT01 tanggal 14 Januari 2020 dijual kepada Adam dengan rekening COD. Nomor barangnya 1, kodenya bisa 1, Asus, kuantitinya 3, harga jualnya 4.500.000, totalnya 3.500.000 dengan pajak 1.350.000. Nomor 2, B0, kodenya B02, namanya Acer, kuantitinya 2 dengan harga jual 4.500.000, totalnya 9 juta dengan pajak 500.000. Nomor 3, kode 04, dengan namamu, kuantitinya 2, harga jualnya 600.000, totalnya 1.200.000 dengan pajak 120.000, totalnya 23.700.000 dengan total pajak 2.370.000, total setelah pajak 2.670.000, dikirimkannya 14 Januari 2020 bagian Indonesia. Pilih mode penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Untuk yang baru bikin, klik baru, kemudian lanjut. Diisi dengan nama pelanggan, nomor fakturnya PB001, tanggal fakturnya 14 Januari 2020. Untuk yang tunai, di sininya klik tunai, nomor barangnya B01, deskripsinya Asus, dikirimkannya 3 dengan harga 4.500.000, totalnya 13.500.000. Untuk barang yang kedua, B02, deskripsi barangnya Asus, dikirimkannya 2 dengan harga 4.500.000, totalnya 9 juta. Untuk barang yang ketiga, C04, deskripsi barangnya mall, dikirimkannya 2 dengan harga 600.000 dengan total 1.200.000. Kemudian hasilnya langsung otomatis ada, klik rekam, kemudian pilih batal. Ini untuk hasil setelah berhasil diinput. Transaksi pembelian barang secara kredit dengan nomor PE001 tanggal 5 Januari dijual kepada CCJR dengan termin 2/10 net 30 dengan nomor 1, kode barangnya B04, nama barangnya Lenovo, kuantitinya 2 dengan harga 4.500.000, totalnya 9 juta dengan pajak 900.000, total setelah pajak 9.900.000, dikirimkan tanggal 5 Januari 2020 bagian pembeliannya.
Pilih mode pembelian, kemudian pilih invoice saja. Klik baru yang belum bikin dan sudah klik PE aja. Nama pemasoknya PT Mega Komputer, nama pembeliannya PE001, tanggal fakturnya 5 Januari 2020, nomor barangnya B04, deskripsi barangnya Lenovo yang diterima kedua dengan harga 4.500.000 untuk 9 juta. Tanggal pengirimannya 5 Januari 2020, bagian pembelian sederhana dan pembayarannya 2%, 10, net 30, klik rekam, selanjutnya klik data. Ini hasil setelah berhasil penginputan datanya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai transaksi retur penjualan. Di sini kita dapat lihat dokumen retur penjualan CV6 Years Computer kepada Adam pada tanggal 16 Januari 2020 dengan nomor order PJ001 dan nomor faktur retur R01. Untuk barang yang diretur memiliki kode B01 dengan nama barang Asus, kuantitinya sebanyak 2, dan total harganya setelah pajak yaitu Rp9.900.000 dengan bagian pembelian Aditya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses penginputan pada aplikasi Jahir. Yang pertama-tama kita memilih menu penjualan, lalu kita memilih menu retur penjualan. Setelah tampil seperti ini, kita buat baru. Nah, untuk nama pelanggannya kita input sesuai dengan yang ada di faktur. Itu ada. Lalu untuk nomor fakturnya R01. Lalu nomor SO-nya yaitu PJ001. Untuk tanggal fakturnya tanggal 16 Januari. Nah, untuk barang yang akan diretur yaitu dengan kode barang B01 dengan nama barang Asus sebanyak 2 buah. Lalu untuk item yang lainnya kita hapus saja. Nah, setelah selesai dihapus, kita cek kembali untuk total harga barangnya harus sesuai dengan yang ada di faktur yaitu sebesar Rp9.900.000. Lalu kita akan mengisi kredit atau debit umum. Nah, kita sesuaikan di PJ001. Nah, setelah selesai semuanya, harganya sudah sesuai, lalu kita klik rekam. Setelah selesai, batal. Nah, di sini akan terlihat tabel retur pembelian barang yang sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pencairan giro. Pencairan giro pada tanggal 16 Januari 2020 dengan nomor giro GR001. Nah, kita akan mencoba proses penginputan pada aplikasi Jahir. Pertama-tama kita masuk ke menu kas dan bank, lalu kemudian kita pilih giro keluar. Nah, di sini ada giro pada tanggal 16 Januari 2020. Oke, itu giro cair. Nah, akun kasnya dari Bank Mandiri dengan cek nomor BKK 006 pada tanggal 30 Januari 2020 sebesar 25 juta. Setelah itu kita rekam, baru batal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses transaksi jurnal umum. Nah, di sini kita dapat lihat bukti memorial CV6 Years Computer ada tanggal 31 Januari 2020 dengan nomor B001 dari perusahaan untuk bagian admin dengan subjek pembuatan jurnal penyesuaian Desember 2019
sebesar Rp2.500.000. Lalu untuk keterangannya yaitu mencatat gaji yang belum dibayar pada bulan Desember 2019. Nah, di sini kita akan mencoba proses penginputan pada aplikasi Jahir. Pertama, kita masuk pada menu buku besar, lalu kita akan memilih proses transaksi jurnal umum. Lalu kita buat baru. Nah, untuk referensinya kita isi tadi B001 pada tanggal 31 Januari 2020. Lalu untuk keterangannya yaitu mencatat gaji yang belum dibayar Desember 2019. Nah, lalu di sini kita akan masukkan kode atau akun rekening beban gaji, dan atau upah. Nah, kita masukkan akun debit sebesar Rp2.500.000. Nah, lalu di akun yang kedua yaitu kita cari akun utang gaji atau utang gaji. Nah, ada utang gaji dan upah. Kita masukkan di kredit sebesar Rp2.500.000. Setelah selesai semua, kita lakukan proses rekam. Lalu kita klik data. Nah, di sini akan terlihat transaksi jurnal umum pada tanggal 31 Januari 2020 dengan nomor referensi B001 keterangan mencatat gaji yang belum dibayar pada bulan Desember 2019. Maka proses selesai. Nah, selanjutnya kita akan melihat laporan neraca, laporan laba rugi standar, dan pada tanggal 31 Januari 2020 perusahaan akan melakukan tutup buku pada akhir bulan. Nah, untuk di proses Jahirnya sendiri, pertama-tama kita masuk ke laporan. Nah, setelah muncul beberapa pilihan, lalu kita akan memilih laporan laba rugi standar. Nah, untuk periodenya yaitu bulan Januari, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul laporan laba rugi Januari 2020 CP6 Komputer. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini laba atau rugi bersihnya yaitu sebesar Rp1.105.833. Lalu selanjutnya kita akan buka proses standar. Periodenya masih sama pada bulan Januari. Dia akan muncul laporan seperti ini. Nah, setelah ini semua selesai, kita akan melakukan tutup buku. Kita masuk ke menu tutup buku akhir bulan. Lanjutkan proses. Lanjutkan. Proses. Nah, setelah itu selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan.
Semoga presentasi ini dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.